Insyaallah semoga Allah karuniakan kita konsisten dalam kebaikan. Semoga Allah karuniakan kita istiqomah dalam ketaatan. Semoga sampai wafatnya kita diberikan iradah taufik untuk kemudian berbuat baik. Di subuh hari ini kita sama-sama menginsyafi diri. Kita harus sadar berlapis-lapis bahwa ketika kita bisa berbuat baik, ketika kita dimampukan untuk berbuat jujur, dibangunkan kita sholat malam, lalu kemudian dibuat kita taat sujud kepada Allah, bahkan dibuat air mata kita mengalir saat munajat berdoa kepada Allah. Semua itu bukan karena kehebatan diri, semua itu bukan karena kesolehan diri kita, semua itu bukan karena kemampuan kehebatan diri kita, tapi semua itu adalah pertolongan Allah. Semua adalah apa? Pertolongan Allah. Allah yang nolong kita, Allah yang ngasih hidayah, Allah yang ngasih taufik, Allah yang ngasih petunjuk. Ini harus kita sadari betul-betul. Maka yang sebetulnya lupa kita jarang minta, ya. Minta dunia itu bagus saja, karena meminta dunia itu bukti kita menuhankan Allah. Ya Allah, beresin hutang-hutang saya. Ya Allah, karuniakan saya hunian yang baik. Ya Allah, karuniakan saya kendaraan yang baik. Ya Allah, karuniakan saya rizki yang lapang. Itu boleh. Tapi minta dunia tok itu masalah. Saya ulangi sekali lagi ya. Minta dunia itu apa? Boleh. Dan itu Allah suka Allah. Tapi yang jadi masalah kalau doa-doa kita yang menyelimuti permintaan kita itu hanya minta dunia. Kita nggak pernah minta mati baik-baik, kita nggak pernah minta petunjuk, kita nggak pernah minta takwa. Maka di subuh kali ini saya mengingatkan diri saya sendiri dan ke semua sahabat-sahabat majelis subuh, sering-sering kita minta takwa, hidayah. Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, karuniakan saya petunjuk. Wattuqa, ketakwaan, wal afa fawal gina, ya, kesehatan, afiat, dan juga keberlimpahan. Nah, jadi kita minta tolong sama Allah. Ya Allah, bantu saya bangun malam. Ya Allah, hati saya ini kalau berdoa sudah hambar. Ya Allah, perbaiki hati saya. Ya Allah, sinari hati saya sehingga saya bisa menikmati lezatnya iman. Nah, kayak gitu. Karena tandanya hati yang mati itu ibadah nggak nikmat, maksiat juga nggak ngerasa gitu dosa. Ya, makanya kita pada kesempatan pagi ini kita sama-sama mengingat-ingat, ya, sama-sama tazkirah, ya, sama-sama memberikan hati kita nih pelajaran bahwa taat itu mahal, hidayah itu mahal. Mobil itu kalaupun kejual, kesita, keambil, atau apapun namanya, dia bisa balik lagi kalau antum punya uang. Saya ulangi sekali lagi. Semua harta itu, materi itu, dia bisa balik lagi kalau kita punya uang. Tapi hidayah itu, andai antum punya uang sebanyak apapun, antum gak bisa beli hidayah. Antum gak bisa beli air mata saat doa, gak bisa antum. Dan itu yang membuat kita harus betul-betul menghargai hidayah itu. Saya hari ini akan bangun tema tentang merasakan cinta Allah Azza wa Jalla. Coba ulangi apa? Merasakan cinta Allah Azza wa Jalla. Dan ini semangat dari subuh mahabbah itu. Kenapa kita bisa mencintai Allah? Karena kita merasakan besarnya cinta Allah kepada kita.
Kapan seorang suami itu cinta betul sama istrinya? Kalau ngelihat pengorbanan istrinya. Ya. Seorang suami yang terbatas, belum bisa membahagiakan, tapi istrinya sayang, setia, hormat, ihtiram, itu pasti bikin suami itu, aduh, susah gitu. Mau berpaling kepada yang lain, mau mencinta yang lain, karena melihat pengorbanan istri, penghormatan istri itu begitu luar biasa. Gimana Ustadz kalau ada yang lebih cantik di luar? Saya udah pengalaman ngobrol sama banyak pria. Gak bisa. Kalau ruang hati pria itu sudah diisi oleh ihtiramnya seorang muslimah, ya, oleh ketaatan seorang muslimah, itu susah. Begitu juga kenapa istri itu bisa cinta banget sama suami. Ya, ya sama juga. Ketika istri merasakan banyak kekurangan, ya belum bisa menjadi istri yang baik, kemudian suaminya sabar, menuntun, membersamai, mengayomi, menyayangi, itu yang pasti bikin istri itu cinta sama suaminya. Kenapa muncul cinta kita kepada Allah? Gimana perasaan hati yang harus dibangun? Betapa banyak kita khianati Allah, betapa banyak kita kecewakan Allah, betapa banyak kita jadi hamba Allah ini nggak sesuai dengan harapan Allah Azza wa Jalla. Bohongnya banyak, jujurnya kurang-kurang, ya, ibadahnya kalau ada orang, doanya juga sekenanya, sholat juga ingat yang lain, hati isinya dunia. Ya, minta dunia itu bagus, tapi kalau misalnya antum doa nggak pernah minta ketemu Allah dengan qalbun salim, nggak pernah minta masuk surga Allah Azza wa Jalla, nggak pernah minta ampunan Allah, rahmat Allah, itu sebetulnya antum tuh jadikan Allah vendor atau antum tuh cinta sama Allah gitu. Ini berdoa sama Allah nyebutnya mobil, rumah, utang, mobil, rumah, duit. Nggak pernah minta irhamna ya Karim, irhamna ya Rahman. Ya Allah, izinkan nanti bertemu engkau dengan qalbun salim, mudahkan hisab saya, wafatkan saya husnul khotimah, baik-baik. Itu nggak pernah kesebut. Nah makanya bagaimana membangun cinta kepada Allah ini, kita harus tahu betapa kurang ajarnya kita kepada Allah, dan kita harus merasakan betapa baiknya Allah kepada kita. Nanti muncul cinta yang luar biasa. Saya ini banyak maksiatnya, diizinkan Allah jadi jamaah subuh, ya, dimuliakan Allah bisa sujud, ya kan? Dipersaudarakan Allah dengan yang baik-baik dalam dakwah, padahal dakwah ini mulia, Islam ini mulia, masjid ini mulia, tapi saya diizinkan untuk memakmurkan, dikasih rizki. Ya Allah, coba lihat betapa mulianya antum, coba disadari. Balai saji pagi-pagi ngasih makan, itu kan betapa mulianya antum di mata Allah gitu. Dikasih subuh, dikasih makan, di antara ribuan masjid di Bandung, coba gitu. Yang ada salat subuhnya antum ini dikasih makan, coba. Itu bukan karena balai saji, bukan karena saya, bukan karena Bunda Ana, bukan karena yayasan. Allah yang menggerakkan. Saya mau ngasih makan majelis subuh yang ini, saya mau ngasih makan masjid yang ini, itu Allah. Aku ingin memberikan makan yang ini, itu dipilih, Pak. Coba kita ini wali Allah bukan, soleh juga kayaknya masih dipertanyakan, siddiqin juga jauh, tapi begitu luar biasa. Nah ini yang akhirnya membuat kita mellow sendiri gitu loh ya. Kalau ada teman yang kita sakiti, ada orang yang kita gibah, kita zolimi, kita bikin babak belur, tapi dia tetap baik sama kita, itu susah kita tidak mencintainya. Saya ulangi lagi sekali lagi ya. Ada sahabat kita tahu kita jahatin, tahu kita zalimin, tahu kita fitnah, tahu kita gibah, tahu kita dia tahu kalau misalnya kita kemudian ngerusak kehidupannya bahkan, tapi dia baik sama kita, tapi dia tetap care sama kita, itu kita susah nggak sayang sama orang kayak gitu. Dan dia tetap memaafkan kita, kita susah nggak sayang sama orang seperti itu. Nah
Itu yang harus kita bangun. Nah, hari ini kita belajar untuk merasakan apa? Cinta Allah Azza wa Jalla. Dari mana akar ayatnya? Jadi saya kalau ngaji membiasakan adab ya. Adab kalau ngaji itu Quran dulu, baru dia turun ke hadis Nabi Muhammad SAW. Saya ingin berputar-putar di surah As-Sajdah. Surah 32 ayat 21. Satu surah aja. Walanudhiqannahum, sungguh telah kami menyentuhkan rasa kepada mereka. Ya, kalau musibat itu menimpa, ma'asobak, apa-apa yang menimpa kamu, ya, asab itu kayak nimpa gitu, kayak apa ya, diletakkan gitu. Kalau walanudhiqannahum itu rasa, lebih pada rasa, dia masuk ke hati gitu. Apa yang dimasukkan ke dalam perasaan seorang hamba itu? Minal adzabil adna. Coba lagi. Minal adzabil adna. Azab di dunia. Dibuat. Nah, ini hebatnya Al-Qur'an ya. Al-Qur'an mengawalinya dengan rasa. Jadi azab di dunia itu nggak harus gempa. Azab di dunia itu nggak harus gempa bumi. Azab di dunia itu nggak harus turunnya hujan batu seperti umat-umat sebelumnya. Tapi azab di dunia itu Allah goncangkan rasa batin kita. Nah, itu dulu. Jadi dibuat pergolakan di dalam batin tuh. Saya kurang baik apa? Kenapa dia begini sama saya? Ah, itu azab dunia tuh. Kok tega-teganya dia ngomongin aib saya. Kemarin saya cerita sama dia karena saya percaya dia teman yang bisa jaga aib saya. Karena dia adalah teman dekat saya. Kenapa kemudian aib saya kemudian dibongkar-bongkar? Wah, itu main di mana? Rasa. Nah, rasa itu yang kemudian di sini Allah menyebutkan adzabil adna. Coba lagi. Adzabil adna. Nah, ayo coba sama-sama dal nun. Coba lagi. Dal nun. Ad-dana, ad-dunya itu satu akar kata. Ya. Adna itu bahasa Arab, itu sebetulnya artinya rendah dan dekat. Itu adna, pendek itu adna. Nanti berulang di surah Ar-Rum. Ya, mereka menang fi adnal ard, di bumi yang rendah. Ya, karena memang kemenangannya di laut mati. Itu nanti ada berulang di surah Ar-Rum. Tapi di sini adzabil adna itu artinya mereka dikasih azab yang dekat. Kenapa dikasih azab yang dekat? Mana yang lebih dekat? Dunia atau akhirat? Dunia. Jadi dikasih azab yang dekat itu dikasih azab yang dekat dengan waktu kehidupannya, yaitu apa? Dunia. Ya, dikasih azab yang langsung di dunia. Dunal adzabil akbar. Coba ulangi. Dunal adzabil akbar. Allah nggak bilang adzabil akhirah. Allah nggak bilang adzabil akhir. Kalau di sini adana kan harusnya akhirat. Tapi Allah bilang dunal adzabil akbar. Nah, ini ilmu Quran ya. Quran itu kalau dia memberikan pilihan pada kata, maka Allah itu memberi pesan yang mendalam. Lawannya dunia apa? Akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirat hasanah. Harusnya gimana nih ayat? Waladzuqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akhirah. Dunal adzabil akhirah. Harusnya adzabil akhirah. Tapi kenapa Allah bilang adzabil akbar? Kenapa Allah bilang adzabil akbar? Karena Bapak Ibu sekalian, azab di dunia itu nggak ada apa-apanya dengan azab di akhirat. Salah satu syarah hadis ya, bunyinya begini. Barang siapa yang melepaskan kesulitan, cengkraman kesulitan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan melepaskan cengkraman kesulitan mukmin itu di akhirat. Maka guru kita Ustadz Firanda itu bilang,
cengkraman kesulitan di akhirat itu lebih dahsyat. Kalau cengkraman di dunia apa paling? Rumah mau kesita, apalagi istri sesar belum bisa bayar, apalagi apa cengkraman di dunia ini? Ancaman-ancaman di dunia apa sih? Di situ-situ aja. Mau bayar rumah sakit nggak bisa bayar, apalagi cengkraman di dunia itu? Di situ-situ aja. Tapi cengkraman di akhirat kita disuruh bertanggung jawab atas amaliyah dan dosa-dosa kita, itu luar biasa. Nah makanya itu gini loh, membaca ayat ini itu kita membacanya begini. Allah kasih diskon besar. Coba lagi. Allah kasih diskon besar yang bukan diskon. Diskon itu kan 100%, 25%. Allah tuh cuma ngasih debunya aja. Aku kasih azab nih, debu nih. Ketimbang nanti azab yang real, udah kamu rasakan yang ini dulu. Azab mata di dunia, Pak, itu paling pol, bintitan paling, minus paling jauh mungkin katarak. Tapi kalau azab mata di akhirat udah nggak karu-karuan itu. Besi panas lah. Bapak tahu kalimat di Quran zakum. Zakum. Buahnya makanan orang di neraka. Penghuni neraka tuh makan buah zakum. Tahu bagaimana hadisnya zakum? Getahnya zakum itu kalau menetes ke bumi saja, setetes hancur bumi ini, Pak. Itu bumi satu gede gini, getahnya zakum menetes, itu lautan kering, bumi langsung gersang, kehidupan langsung berhenti. Satu tetes getah buah zakum. Nanti penghuni neraka kalau lapar disuruh ngunyah sama buah-buahnya. La haula wala quwwata. Makanya orang soleh yang tahu ilmu itu, kalau ketemu kalimat-kalimat neraka di Al-Quran, dia sholat sendirian, dia sholat itu bisa berderai air mata. Washabul jahim itu bisa nggak bisa lanjut dia ngaji itu. Itu orang berilmu. Kalau kita, Pak, ya kita nggak ada rasa aja udah. Mau jahim, mau jannah, mau apa gitu, kita nggak ada rasa sama sekali. Karena kita nggak ngerti ilmunya. Nah makanya wala nudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar. La'allahum yarji'un, kata Allah apa? La'allahum yarji'un, supaya kamu tuh kembali. Pak, ada anak lari dari rumah. Saya benci sama papa, saya benci sama mama, dia lari dari rumah. Kalau orang tua sayang gimana? Dicari anak itu. Betul ya? Kemana kamu nak? Ditanya teman-temannya. Oh om, kemarin sih di Pangandaran om. Cari ke Pangandaran. Om katanya dia lagi di Jogja. Cari ke Jogja. Telepon. Supaya kembali. Supaya apa? Kembali. Orang tua yang sayang sama anaknya, pengen anaknya yang pergi itu apa? Kembali. Anak kabur bawa ATM. Awas aja ente, kagak aneh transfer supaya apa? Balik. Tapi kalau orang tua cek gimana? Ente pergi-pergilah, nggak ada urusan. Tuh kalau nggak sayang. Nah kita itu dikasih azab yang kecil sama Allah supaya kembali. Subuh hilang, subuh berjamaah nggak ada, malam-malam tidur seperti bangkai nggak bangun. Sebelum tidur nggak wudu, nggak witir. Barang siapa yang tidur tidak witir, falaisa minni, kata Rasulullah. Barang siapa yang satu malam tidak witir, bukan bagian dariku. Duha lewat, sendi-sendi nggak dikasih hak. Habis subuh ngeleos gitu aja. Habis salam sholat nggak pernah zikir, nggak pernah butuh sama Allah, nggak pernah punya hajat kepada Allah, nggak pernah doa kepada Allah. Nah ini Allah tuh, kalau sayang Allah akan kembalikan hamba ini. Sinyal pertama dikasih ceramah nggak mempan, dilewatin undangan taklim nggak mempan, didengarkan azan nggak mempan, udah azab aja. Dan Allah juga kalau ngadab di dunia itu juga nggak bahaya banget, Pak.
Dibuat doang perasaan kita itu sulit dan seterusnya supaya kita kembali. Udah itu doang, Pak. La'allahum yarji'un. Nah, ini dulu konsep. Maka nggak usah nanya lagi, Ustadz saya lagi sulit, ini ujian atau azab? Andai kata azab pun nggak apa-apa juga. Karena azab itu menghabisi dosa-dosa kita, azab itu bikin kita kembali kepada Allah. Nggak usah ditanya-tanya. Ini azab apa ujian, Ustaz? Kalau ujian kan untuk orang yang beriman nih. Kalau azab untuk orang yang dosa, nggak usah ditanya. Ntar jadi salah juga. Kalau saya bilang azab, berarti saya pendosa, Ustaz. Berarti Allah jahatin saya. Salah lagi. Ini ujian. Oh, emang saya dasar orang soleh. Ini juga repot juga. Ngerasa ujian, oh kan katanya gitu ya, kalau mukmin diuji ini memang karena keimanan saya yang kuat. Pret. Sorry. Jadi GR pula dia ini diuji. Jadi udahlah. Andai kata ini azab, coba sama-sama never mind. Coba lagi. Never mind juga nggak apa-apa juga. Karena andai kata pun itu azab, itu kemudian adalah cara Allah supaya kita kembali. Karena begini ya, ayah bunda ya. Masya Allah. Saya tuh dalam setahun terakhir itu sebetulnya sudah feeling. Jadi gini. Mau tahu nggak kehidupan kita khair atau syar? Mau tahu nggak kehidupan kita baik atau enggak? Itu jangan dilihat pakai saldo, jangan dilihat pakai harta materi atau keadaan. Lihat dari kualitas sholat kita. Lihat dari posisi Allah ada di hati kita. Kalau kondisi kehidupan kita itu sholat tepat waktu, jaga sholat di masjid, doa-doa kita bisa panjang, itu khair, itu baik. Itu apa? Baik. Jangan ngelihat dari saldo, jangan ngelihat dari bisnis tumbuh atau enggak, anak-anak sehat atau enggak, rumah ada atau enggak. Lihat kualitas hati kita sama Allah. Kita sholat enggak? Kita 5 waktu enggak? Setahun itu saya udah, setahun terakhir itu saya udah feeling enggak enak gitu. Kok susah khusyuk ya. Sholat lepas-lepas begini gitu. Kok enggak bagus ini ibadah saya. Udah istidraj bukan, saya udah gitu. Ini istidraj bukan, cuma diangkat-angkat terus nanti dijatuhin. Istidraj untuk saya sudah rada-rada begitu gitu. Cuma nggak balik-balik juga karena lapang tuh begitu Pak jebakan. Maka dari itu kembali ke surah 21 ayat 35 Al-Anbiya, ujian itu bisyari dulu dan baru khairi dulu. Maka ujian itu sebetulnya yang lebih berat yang mana? Yang buruk apa yang baik? Yang baik. Kita tuh banyak nggak lolos di yang baik Pak. Makanya nih teman-teman yang langganan voice note, ayolah jujur. Yang lagi lapang, jagoan, banyak uang nih, saya nggak nakut-nakutin. Cek subuh berjamahnya dapet nggak? Kalau sebulan nggak subuh berjamaah di masjid, laki-laki muslim 6 bulan cuek sama masjid, bisnis tumbuh, udahlah. Voice note gini, udahlah saya ngomong aja. Curiga istidroj, udah cepet-cepet balik sebelum dihabisin sama Allah. Karena Allah itu sayang. Kalau antum terlalu jauh kepada Allah, pasti Allah tarik lagi. Ustadz, emang ada yang dibiarin terus Ustadz? Ada. Kita belajar besok. Al-An'am 44. Namanya istidraj. Besok kita ngaji tentang istidraj. Fatahna alaihim abwaba bikulli syai'. Dibukakan semua pintu-pintu kenikmatan. Nah maka ini dulu ya. Kita harus betul-betul sadar azab dunia ini dibanding nanti azab akhirat yang sangat besar itu nggak ada apa-apa. Idza aradallah, coba lagi. Idza aradallah, ketika Allah menginginkan bi'abdihi kepada hambanya al khair. Idza aradallah bi'abdihil khair, kalau Allah menginginkan kebaikan bagi hambanya, ajjalalahul uqubat fid dunya. Allah akan mempercepat uqubat, iqab. Coba lagi, iqab. Saya itu lama aktif di dunia dakwah ya. Jadi kalau sama mentor, Randy terlambat, iqab, gitu, push up, guling-guling gitu. Senior saya suka ngerjain saya di TB itu, iqab. Istighfar 1000 kali, iqab. Nah, itu namanya hukuman, ukubat. Ya.
Ajjalalahul uqubat fit dunya. Allah akan hukum secepatnya di dunia. Itu kalau Allah menginginkan kebaikan. Wa idza aradallah bi 'abdihi syarr. Kalau Allah menginginkan keburukan baginya, amsaka anhu bidzambihi, maka Allah akan tahan dari dosa-dosanya dia itu balasan hatta yuwafa bihi yaumal qiyamah. Allah tunaikan di kiamat. Makanya jangan iri, Pak. Kadang-kadang lucu nih nanya sama saya, "Ustaz, teman saya itu Ustaz, waduh, ahli zina Ustaz, tiap malam wanitanya beda, mabok iya, dugem iya, maju Ustaz bisnisnya. Ribanya jago, 10 tahun baik-baik aja. Banyak mobilnya Ustaz. Kemana-mana bisa keluar negeri, Instagramnya jagoan, 10 tahun sampai sekarang nggak ada tobat-tobatnya. Muslim, curiga apa? Curiga, ente mau begitu? Ente mau nggak begitu? Ya Allah tukeran ya Allah, mau nggak? Saya mau kaya gini-gini tapi saya zina apa? Pegel juga sholat begini, mau nggak? Ustadz Khalid Basalamah itu mantap banget kalimatnya. Andai kata orang-orang yang bermaksiat itu tahu kebahagiaan apa yang ada di hati kita, maka demi Allah dia akan cabut hati kita dan masukkan ke dalam hatinya. Hubabah Halimah Al-Idrus itu bilang begini, Pak. Fitrah itu nggak bisa dibohongin. Orang yang dugem, saya nggak pernah ya. Orang yang dugem jedar-jedar tiap malam, ketawa-ketawa, bercampur cewek, cowok, cewek, itu begitu pulang runtuh, Pak. Wallahi. Dugem dia, mabok dia, jedak-jeduk dia, pulang ke rumah itu tersungkur, pasti tersungkur, Pak. Merasa paling sumpek, merasa hina, merasa jatuh, nggak bisa, Pak. Hati ini, ruh ini minallah, dia dari Allah. Ruh ini fitrah. Nanti kita belajar fitrah tuh. Ar-Rum ayat 30. Faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan pada ruh ini. Jadi ruh ini, Pak, itu senangnya sama taat. Ruh kita, batin kita ini, hati kita ini senangnya sama subuh, senangnya sama taklim, senangnya sama Quran. Antum jedak-jedek gitu. Pakai dugem, pakai karaoke mesum, ya, pakai sabu, pakai ganja, itu selesai mabok, selesai seneng-seneng, runtuh perasaannya, Pak, nggak bisa dilawan. Pertanyaannya, teman antum yang banyak uang itu kebahagiaannya sama kayak antum nggak? Belum tentu, Pak. Dan saya bisa pastikan, hanya yang mendekat kepada Allah yang paling bahagia. Senang mungkin iya, tapi kebahagiaan hakiki dan kelapangan batin itu hanya untuk yang berislam. Nah makanya sekarang gimana nih? Mau sekarang apa mau di akhirat aja nih? Saya tanya jamaah subuh. Saya tanya sama jamaah subuh. Kalau misalnya ada salah, mau diingatkan Allah sekarang apa mau dibiarin? Halo jamaah, ini harus ada outputnya nih ngaji nih. Jangan nontonin saya doang. Nah, harus ada outputnya ini. Gimana? Pengen nanti aja dikumpulin di akhirat atau diingatkan di sini? Di sini, Pak. Anak itu kalau disayang sama mamanya, main api dia, Aiman nih. Main api dia, main gunting dia, pasti bunda anak, mamanya, awas nak, luka nanti kamu, pasti rewel. Tapi kalau mamanya sudah capek, lihat aja. Saya suka gitu. Mamanya kalau dicekek, lihat, biarin, nanti rasa gitu. Kalau mamanya udah males, nggak akan diingetin anaknya. Mainlah kau gunting tuh. Nanti kau rasa. Nah, jangan naik-naik nak. Oh, ngotot masih naik. Nantilah kau jatuh rasalah kau. Kita minta gimana, Pak? Minta diingetin atau minta dibiarkan? Pak, yang benar. Makanya jangan lagi baper-baper kalau diingetin, ya Allah kenapa jahat sama saya, kenapa ini terjadi sama saya. Bagus, Pak. Ya, bagus itu. Ustadz saya lagi begini-begini, top. Saya kalau nanti udah masuk ke ilmunya ya. Kadang kalau nggak ngerti ilmunya, Ustadz lagi gini-gini, top. Kenapa? Saya lagi kena musibah, Ustadznya tap top aja. Nggak ngerti ilmunya.
Nah, maka di hadis ini yang hadis tentang habbah ya, dilanjutkan ini postingan saya terakhir cuma 3 dalil yang saya posting. Inna idzamal jaza, coba ulangi. Inna idzamal jaza, sungguh pahala kamu itu azam, besar, maha idzamil bala, sesuai dengan besarnya musibah yang kamu tanggung. Ini berita baik, Pak. Coba lihat itu hadisnya. Ini hadis Ibnu Majah, Hasan. Ya, ini hadis di bawahnya Hasan, dirajihkan oleh Syekh Albani ini. Inna idzamal jaza, sesungguhnya besarnya balasan itu ma'a idzamil bala, sebesar-besarnya musibah itu. Jadi kalau ingat istri saya Kana tuh sakit melilit karena kanker rahim kemarin, tumor ganas berbulan-bulan, kebayang pahalanya. Dan gak bisa saya ngejar pahalanya, diganti sama mah gitu, mules, gak bisa. Jadi makin besar bala, makin besar jaza. Ayo sama-sama, makin besar bala, makin besar jaza. Saya digibahin Kang 1 Bandung, maka balasanmu 1 Bandung. Maka nggak ada yang bisa ngelawan balasan guru kita ya, kayak Haji Abdullah Gimnastiar yang gibahin 1 Indonesia. Ya. Agim begini, kebayang tuh guru kita kemuliaannya kayak apa. Wajar aja, punya pondok besar, punya masjid di Perth, wajar. Wa innallaha idza, coba ulangi, wa innallaha, dan sungguh Allah, idza ahabba qauman, coba ulangi, idza ahabba qauman, kalau dia cinta suatu kaum, cinta kepada hambanya, di redaksi yang lain ibtalahum, coba ulangi, ibtalahum, maka dia akan uji. Nah, uji itu menunya macam-macam. Ujian menu sakit, ujian menu kehilangan, ujian menu cekcok rumah tangga, ujian menu utang, ujian menu bisnis kelibas, ujian menu. Nah, menunya banyak, tapi tetap ibtalahum, Allah akan uji dia. Faman radiya, coba lagi, falahur ridho, falahur ridho, maka barang siapa yang ridho, maka ia akan meraih ridho Allah. Jadi nggak repot Pak ridho Allah itu. Ibu ngapain Bu berjuang sebegini? Saya ingin mencari ridho Allah. Boleh. Tapi pertanyaannya, ente ridho nggak sama ketetapan Allah? Maka karena saya ngelihat dalil-dalilnya itu nggak kaget gitu loh. Begitu Bunda Ana berjuang ngasih makan sampai saya hitung sendiri kan, Excelnya ada 2 juta porsi Pak. Ya sayangnya 2 tahun tuh 2 juta porsi. Iya ya, 2 juta gak sih? Iya, 200.000 apa? 2 juta kok. Iya bener, kali 10.000. Iya bener 200.000. Iya 2 jutaan porsi kok, bener. Selama 2 tahun 3 tahun berkaboks itu, malah dikasih hadiahnya apa? Cancer ganas stadium 3. Kenapa? Karena yang kemarin perjuangan, yang sekarang Allah ingin lihat apa? Ridho atau tidak. Alhamdulillah cepat ridhonya, karena dalam naungan guru kami, doa para kiai, banyak yang mendoakan itu cepat ridho. Falahur ridho. Waman sakhita falahus sakhatu, dan barang siapa dia nggak suka, murka, sebetulnya sukhti, coba lagi apa? As-sukhta. Sukhta itu bahasa Arab tuh murka, jengkel, itu namanya sukhta. Jadi waman sakhita falahus sakhatu, barang siapa yang murka pada ketetapan itu, maka Allah juga murka. Makanya ini rantai kemurkaan yang nggak beres-beres itu begini. Dia maksiat dikasih ujian sama azab, bukannya ridho makin
Jengkel sama Allah, tambah lagi azabnya. Makin jengkel, tambah lagi sulitnya. Nggak ridho, susah. Nah, maka yang kita fahami di sini, ayo sama-sama, idza ahabba qauman. Ayo hafalin. Idza, pendek aja hafalin. Idza ahabba qauman, coba ibtalahum. Pendek aja Pak Ganjar. Nanti kalau ada yang curhat sama Pak Ganjar, Bapak kia Pak kia. Idza ahabba qauman. Wih, Ustadz Ganjar. Idza ahabba qauman ibtalahum. Apa Pak? Kalau Allah cinta satu kaum, Allah cinta kamu, Allah uji kamu. Wah, bagus nak kamu diuji begini, jadi nggak nakal. Jadi kamu ingat Allah, jadi duha. Kembali sama Allah. Nah, Allah pengen kamu la'allahum yarji'un, kembali kepada Allah. Enak? Beres? Pilih mana, jauh dari Allah atau balik ke Allah? Kita Pak punya harta bla 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 bla, hutang gak punya apa-apa, mati su'ul khotimah Pak, itu selesai sudah. Kefanaan ini, tanah gak dibawa, rumah gak dibawa, mobil gak dibawa, masuk sama kain kafan, tutup. Lalu yang terhitung adalah amal yang selama-lamanya. Maka yang paling penting tuh mati dalam rahmat Allah. Mudah-mudahan berlimpah dalam kerahmatan, amin. Punya rumah yang baik, yang luas, dalam ketakwaan, boleh. Sebaik-baiknya mukmin adalah rumah yang luas, istri yang taat, kendaraan yang baik. Ada hadisnya. Boleh minta itu. Cuma harus ada obsesi tertinggi. Coba lagi apa? Obsesi tertinggi. Khalid bin Walid itu dalam suatu riwayat dapat kurma bagus, nangis di depan sahabat. Hai Walid, Khalid bin Walid. Abdurrahman bin Auf dapat kurma bagus, dikasih makanan, dikasih hidangan. Hai Abdurrahman bin Auf, wahai Abdurrahman bin Auf, kenapa kamu sedih dapat kurma yang bagus? Apa kata Abdurrahman bin Auf? Aku khawatir ini adalah balasan-balasan amal solehku di dunia dan aku tidak mendapatkan apa-apa lagi di akhir. Bisa begitu Pak. Hubabah Nur, ya, itu kalau lama nggak sakit, ustazah ditarim, kalau lama nggak sakit, itu kemudian ya Allah, apakah kamu melupakanku ya Allah? Kenapa aku sehat terus? Karena Fir'aun itu sehat terus Pak, nggak pernah pilek. Fir'aun itu kalau keluar kerajaan hujan bener, nggak pernah sakit, pilek nggak pernah, demam nggak pernah. Kayaknya kalau kita begitu juga ngaku jadi Tuhan juga Pak. GR. Ya. Nah, makanya teman-teman sekalian, sudahlah. Allah mencintai kita, apapun yang terjadi sama kita, Allah sayang sama kita. Itu yang harus dirasakan betul. Nah, ini nanti nyambung sama hadis berikutnya. Sesungguhnya Allah sesuai dengan prasangka hamba. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Ini abdi dzonni bi. Aku ini sesuai dengan prasangka hambaku. Maka bangun prasangka yang baik. Nah, bangun prasangka yang baik itu gimana? Harus ada ilmunya begini. Kalau nggak pakai ilmu susah bangun prasangka baik. Allah cinta kita, insya Allah, amin. Ya. Tanda-tanda Allah mencintai hambanya, Allah mudahkan ke majelis, Allah bikin betah di majelis, Allah bikin senang sama Quran. Semoga kita semua dicintai. Dan ciri-ciri Allah mencintai hambanya itu, Allah nggak suka hambanya itu lupa. Ustadz, bisa nggak kita nggak usah diingetin sama yang nggak enak Ustadz? Jangan dikasih bala gitu, dikasihnya enak. Bisa nggak? Bisa, sangat bisa. Bagaimana caranya? Ketika lapang tunjukkan ketaatan. Ketika lapang, makin dikasih kelapangan, makin dikasih harta, makin naik kualitasnya. Itu gaji 10 juta bangun jam 4 pagi, naik karir gaji 50 juta tambah jam 3 pagi, naik lagi karir 100 juta per bulan bangun jam 2 pagi. Nah itu. Tapi kalau
10 juta bangun jam 4. Begitu 50 juta bangun subuhnya duha 7:30. Nah ini calon-calon ahlul musibah ini. Kata Allah, wah, tidak bisa dikasih angin ini hamba nih. Tak bisa dikasih angin. Lapang sikit, lupa dia. Lapang dikit, lupa dia. Akhirnya udah disikat terus aja. Jadi kalau orang susah, itu makanya kita harus nyangkanya harus begini kepada Allah. Saya kau usah terus ya. Apa mungkin saya ini nggak layak lapang? Nah, makanya harus bertarung tuh dalam doa tuh. Ya Allah karuniakan saya keberlimpahan dalam kelapangan. Nah tunjukkan. Ada bonus dikit, syukurnya banyak. Ada kelapangan dikit, taatnya banyak. Sehat dikit, sujudnya makin lama. Lapang dikit, ngaji Qur'annya lebih jago, lebih dalam gitu loh. Tunjukkan kualitas kita sama Allah. Ya Allah, trust me, percaya saya. Give me everything. I will obey you. Berikan saya segalanya. Saya akan taat sama kamu. Makanya saya uji itu. Ya mudah-mudahan lancar nih, dikasih umroh Ramadan, jaga betul, sadar berlapis-lapis ini ujian. Kasih haji furoda, sadar betul ini ujian. Saya minta doa mama saya, minta doa banyak orang, mudah-mudahan furoda lancar. Jadi sadar jenak demi jenak ujian. Nanti lolos insya Allah. Ya, saya mah cuma bisa teori doang ini ya, mudah-mudahan bisa juga melaksanakan. Mudah-mudahan Allah karuniakan kita kemudahan melaksanakan. Amin. Sudah jam 6 lewat 7 ya. Saya cinta antum semua, saya sayang antum semua. Kalau ditanya Ustadz ngapain sih ngisi-ngisi subuh itu? Barang siapa menjadi asbab kembalinya satu hamba kepada Allah, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Khairul laka minad dunya wa ma fiha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.